Wis ora usah dadak iku sapa, omahe ndi, kambek ngadi luwih ndine, gak usah, wis gak usah ngono tok ae. Semalah budrek kowe ngomalan. Dulu ada seorang ulama top namanya Bishr Al-Hafi. Kemudian beliau bertemu dengan santri modelnya kayak sampean gitu nih. Beliau cara redaksi ini Ata Bishron rojulun sakron. Satu ketika Kiai Bishr itu bertemu dengan laki-laki yang lagi mabuk berat. Kak dulu awakmu seneng ngarep iki ora patek mendepan. Ya cek kadang-kadang lah. Tapi yo kayak dawe Mas Iqdam mau hop. Ono santri mendem cetuk kiai top, kiai populer, kiai hebat namanya Bishr Al-Hafi. Faja'ala yuqabbiluhu. Kemudian aman Pak, bahagia malah ndredeg aku yoan. Ndak apa-apa. Mbon diatasi dulu. Aman ya? Aman, oke. Tahu-tahu pemabuk tadi, tahu-tahu langsung meksa pengen sungkem ngambek Kiai Bishr. Dicucup sak nemen-nemen itu, bolak-balik lah cara awakmu. Dan itu wajar. Kadang ada beberapa orang kemudian mengatakan bahwa nyapo toh sungkem kiai kok sampai koyok ngono. Sungkem wong salih kok sampai koyok ngono. Loh itu memang begitu. At-tamalluk itu kulluhu madzmum kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamalluk itu adalah satu ekspresi rasa cinta, rasa merendahkan diri yang melewati batas. Itu semuanya tidak baik kata Rasulullah, illa fi talabil ilmi, kecuali babakan ngaji Pak, kecuali hubungan antara murid dan guru. Di luar itu semuanya nggak baik. Makanya cah mendem sadar nih iki kiai dicucup tenan. Singkat cerita, kemudian ketika berpisah, falamma walla dzalika rajul tagharrat aina Bishr. Iki mumpung aku ciling. Falamma walla dzalika rajul tagharrat aina Bishr. Ketika kemudian laki-laki itu berpisah, pemabuk tadi itu memisahkan diri. Kamane cara awakmu wis ngedoh saka Mas Iqdam, tahu-tahu air mata Bishr Al-Hafi itu keluar dengan derasnya. Wa qal rajulun ahabba rajulan fillah ala khairin tawahhamahu. Ini ada seseorang mencintai orang lain karena Allah, hanya karena perasaan, hanya karena dugaan bahwa yang dia cintai adalah orang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jenengan nganggep Mas Iqdam, nganggep kiai siapapun, kulo dan lain sebagainya, mesti nganggep iki wong apik, iki wong solih, iki kiai, iki gus tenan, iki wong ahli ibadah, iki wong ahli jamaah, iki wong ahli sholawatan, iki wong ahli wiridan. Ala khairin tawahamahu, itu semua hanya dugaan sampean semua. Aslinya podo ae mek masalah awakmu dengan tataknya ngetok negaranganmu, sedangkan kita kemudian jaga diri untuk kemudian rodok pantes lah cara diceluk kiai kira-kira ngono. Aslinya podo ae, utawa sitoke konangan sitoke ora mek ngono tok. Asline padha wae. Awakmu dolan misalnya ndelok dangdutan apa nyapa, sajane Iqdam yo pengen banyak hal yang membuat dia nggak datang. Iki engko terus lek jamaahku melayu piye, iki engko lek bojoku ngamuk piye. Kayak ibu-ibu tadi mengatakan bahwa hanya Mas Iqdam dan Sabili Taubah yang tidak menyakitinya. Itu coba kita cross check ke Ning siapa itu namanya Garwo, Ning Nela itu. Coba tanyakan orang yang paling dekat, karena hanya orang yang paling dekat dengan kita, orang yang paling kita cintai, yang punya kemampuan menyakiti kita dengan sekuat-kuatnya. Sampean omahe Banyuwangi, sampean omahe Brebes, ya mesti ae gak tahu cetok ngerti-ngerti mek. Gus Iqdam ya Allah,
Padang tok. Lah ya mesti ae. Takok ning Nila. Bagaimana saudara Ikdam sejatinya? Ya takok ning Nila kuwi. Allah khairin tawahamahu. Kemudian beliau teruskan, la'alal muhib qad naja wal mahbub la yadri halahu. Atau ada beberapa yang lebih pas lagi, la yudra haluhu. Sangat mungkin kemudian jenengan-jenengan yang mencintai Mas Ikdam karena Allah Subhanahu wa taala, karena pengen berubah pelan-pelan untuk menjadi orang yang lebih baik di sisi Allah, jenengan kabeh selamat, kemudian kula wong-wong semua anggap api-api Mas Ikdam koyok kiai-kiai yang lain jelungup mergo terlalu bangga ketika beliau anggap ketika panjenengan semua anggap ini adalah orang yang baik dan benar. Artinya sampeyan sing hari ini mendengarkan omongan saya, mendengarkan dawuh-dawuh dari siapapun kiai yang tadi sudah menyampaikan nasihatnya, sangat punya potensi kemudian sampeyan itu lolos luwih cepet daripada kita-kita yang kemudian dihisab lebih panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banget, tapi tenang, pancen awake dhewe iku umat Mbah Kanjeng Nabi yang hari ini malam ini kemudian kita bacakan riwayat sirah perjalanannya. Ini bulan-bulan ulang tahun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asmbuh modele piye ae, pancen awak dhewe kabeh pancen jatah selamat. Positif kuwi, tenang ae, ora usah kok cilik ati apa piye, wes tenang ae. Makane kula niku lek ana kiai-kiai rada gualak kuwenceng kadang-kadang kula nggih mboten patek setuju kula niku. Saestu niku. Mergo kadang-kadang lek kekencengen niku aku wedi terus aku ya kenek pisan. Nah, gitu piye wong kelakuane padha. Nggih. Lagian hampir semua kiai, hampir semua santri mesti kalau sudah agak senior dia baca kitab namanya Hikam. Meh kabeh santri mesti tahu maca kitab Hikam. Di mana Asy-Syaikh Abil Hasan As-Sadili ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Oh, sama iling-iling lah budrek wis pokoke ngono tok iki. Syekh Abil Hasan Asy-Syadili, lek Thariqah Sadiliyah tau krungu kowe? Belum? Ya wis gak apa-apa. Ana ning donya iki jenenge Thariqah Sadiliyah. Artinya cara kita mendekat kepada Allah melalui beberapa hal-hal yang dibangun, yang ditulis, yang digubah oleh Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadili rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa orang yang pengen nang donya iku gak ana wong maksiat. Wong sing duwe cita-cita nang donya iku gak ana maksiat. Itu berarti qad ahabba alla yadhhara maghfiratullah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah orang yang pengen Allah tidak tampak maghfirahnya, tidak tampak betapa maha ampunnya beliau. Sebanyak apapun dosa kita itu sangat punya potensi untuk kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga tidak pengen syafaat Rasulullah ini bekerja dengan baik. Bahkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sempat mengatakan, "Kak iling-iling, hadis model ini pancen kak iling-iling dan tidak pernah lupa dari otak saya." Walladzi nafsi biyadihi, ini kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi laulam tudznibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudznibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Demi Allah, ini ciri Kanjeng Nabi, demi Allah, lamun awakmu kabeh dadi wong saleh kabeh, dadi wong apik kabeh, ahli jamaah kabeh, wong apik kabeh, gak ono sing maksiat blas, la dzahaballahu bikum, pasti mblitar akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok amin gitu iki? Diselesaikan itu artinya mblitar ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabeh langsung dipateni secara massal kabeh pangeran. Dan kemudian didatangkan garangan-garangan yang istiqomah melakukan dosa tapi juga telaten untuk meminta ampun kepada Allah, pada akhirnya dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.